menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Imaduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live. Yang di situ ada yakni orang-orang dari para ilmuwan yang ikut ada di situ. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada jawaban dari Imaduddin, maka boleh dipastikan semua yang dikatakan Imaduddin sebagai tesis ilmiah adalah palsu, bohong, dan dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas masalah habaib di Indonesia, dan kali ini ada sebuah berita yang cukup menggemparkan, tetapi tentu ini juga berita bahagia, di mana salah seorang habaib yakni Habib Umar akhirnya siap memenuhi tantangan untuk debat secara ilmiah dengan Kiai Imaduddin Usmas secara live. Tentu ini berita yang cukup membahagiakan bagi kita semua, karena bagaimanapun juga sejak viralnya masalah habaib ini berawal dari ceramah Kiai Imaduddin Usman, memang harapannya bahwa persoalan ini adalah persoalan keilmuan yang harus nanti muaranya adalah ilmu. Nah, sejak bergulir memang belum ada upaya-upaya untuk kemudian melakukan dialog secara terbuka untuk mempertemukan antara Kiai Imaduddin Usman dan kalangan habaib. Sehingga di media sosial para pendukung itu hanya beradu argumentasi yang cenderung memang tidak seilmiah yang diidolakan orang, karena yang namanya pegiat media sosial kadang itu kurang mengindahkan hal-hal yang berbau akademik ketika melakukan diskusi-diskusi atau saling sanggah argumentasi di media sosial. Dan setelah ada Habib yakni Habib Umar Assegaf ini bersedia, maka tentu ini hal yang akan membawa pada wilayah-wilayah positif dalam permasalahan habaib ini. Dan kita berharap bahwa ini bisa berjalan dan ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa tantangan dan respon dari Habib Umar Assegaf ini, kita simak dulu sama-sama. Video ini Habib, jangan dibikin panjang nih video. Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Imaduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live. Yang di situ ada yakni orang-orang dari para ilmuwan yang ikut ada di situ untuk ikut melihat dan mentaskhih daripada apa yang kita katakan. Boleh disiarkan secara live, sebutkan di mana tempatnya, di tempat yang netral, dengan syarat di tempat yang netral. Tidak di Lampung, tidak juga di kampung dia. Di tempat yang netral. Saya tantang debat terbuka. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada jawaban dari Imaduddin, maka boleh dipastikan semua yang dikatakan Imaduddin sebagai tesis ilmiah adalah palsu, bohong, dan dusta. Nah, nanti nomor telepon akan dicantumkan di layar kita, di layar video ini nanti akan dicantumkan daripada nomor teleponnya. Silakan hubungi nomor telepon tersebut untuk teman-teman yang punya koneksi kepada Imaduddin atau kepada Hanif Farhan yang mengatakan bahwa proksi atau channel daripada Imaduddin. Al-Fakir Umar bin Abdullah Assegaf, pimpinan Pondok Pesantren Darus Segaf, Waringin Sari Barat, Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, Indonesia, warga asli Indonesia, pribumi Indonesia, bukan prilangit, menantang kepada Imaduddin, warga mana tuh, nggak tahu, untuk melakukan debat terbuka. Dikasih waktu 3 kali 24 jam. Tema debatnya 2. Pertama, terkait apakah betul tidak ada panggilan Habib di dalam Islam. Yang kedua, tentang nasabnya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajmain. Hanya 2 tema, saya tidak mau melebar tema kemana-mana. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam
tidak ada tanggapan, berarti sudah bisa dipastikan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah palsu, dusta, dan bohong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini maklumat sebuah tantangan debat ya, debat terbuka, apalagi ditampilkan secara live. Ya, kita sangat mengharapkan dialog ilmiah dan terbuka ini bisa betul-betul berwujud ya, dan hanya saja kita berharap bahwa siapa yang bisa menjadi mediator dalam hal ini, karena ketika harus menghadirkan seorang ahli ya, seorang ilmuwan, tentu harus ada mediatornya, karena ketika tidak dimediasi bakal diskusinya ini juga tidak akan berlangsung dengan tertib, dan itu tentu bisa tidak sampai pada apa yang menjadi harapan bersama, yakni nuansa ini adalah nuansa keilmuan. Kita berharap memang ya para ilmuwan atau para ormas-ormas ini kan bisa menjadi mediator untuk mempertemukan, karena ini adalah bahagian daripada keilmuan dalam hasanah Islam yang tentu kita berharap itu berlangsung dengan objektif ya, ilmiah, didasarkan dengan sejumlah rujukan-rujukan kitab yang menjadi referensi dari kedua belah pihak. Harapan kita bahwa ini betul-betul bisa berwujud, sehingga apa yang selama ini menjadi pro kontra di ruang-ruang publik ya, media sosial, itu sedikit bisa terobati, dalam artian bahwa sedikit bisa memberikan jawaban akan sejumlah rasa penasaran dari sebagian umat Islam setelah terjadi adu argumentasi di jagat media sosial, ada pro kontra di sana. Dan memang ya jawaban-jawaban terhadap harapan-harapan publik ini harus lahir dari mereka yang sejauh ini memang sering beradu argumentasi, dari kubu Kiai Umat dan tentu juga dari kalangan habaib. Dengan demikian, maka itulah cara yang tepat untuk kemudian menyelesaikan hiruk pikuk masalah nasab habaib di Indonesia. Sebab jika tidak, maka tentu ini akan berlarut-larut semakin lama, dan itu sangat tidak mengedukasi bagi publik ya, khususnya umat Islam. Dan dengan adanya tantangan dari Habib Umar Assegaf ini, tentu ya kita berharap bahwa ini bisa menyudahi ya polemik masalah habaib di Indonesia, khususnya nasab Ubaidillah bin Ahmad yang memang menjadi titik sentrum perdebatan, dan dia juga yang menjadi memang objek kajian daripada Kiai Imaduddin Usman. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.